Sudah menikah 7 tahun tapi suaminya bercinta dia sangat buruk. Kadang-kadang tak bisa bercinta. Hanya bisa berkata bekerja banyak untuk memuluk istri. Wan Cipit adalah seorang dokter mental yang baik. Pasiennya biasa gadis-gadis cantik. Itu bukan penting. Pentingnya adalah cara menyembuhkan dari Wan Cipit. Membuat lelaki-lelaki yang lain harus cemburu. Hanya beberapa gerakan dengan suara ini. Pasien perempuan segera menunjukkan emosi gembira. Juga paham mengapa melakukan seperti ini. Hari ini hari ulang tahun Wan Cipit. Istrinya Ajari sedang mengolah kue krim untuk suaminya. Juga menelepon asisten Wan Cipit, membuat dia terlambat kira-kira 1 jam. Tepat waktu juga cocok dengan asisten Sajay. Dia mau mengambil hadiah yang sudah disiap. Lalu pakai lipstik. Mengapa dia pakai lipstik? Pasti ada sesuatu rencana. Di sisi ini, Sajay membawa sebuah kue krim pergi ke arah dokter. Setelah Wan Cipit meniup lilin, Sajay memberikannya sebuah hadiah khusus yang dia bersiap. Wan Cipit sangat gembira. Sajay pergi ke depan dokter. Berkata bahwa istrinya mau menahannya. Lalu memegang tangan Wan Cipit. Meletakkannya di gaun merahnya dan bertanya. Wan Cipit, kamu bilang bagaimana aku bisa menahanmu selama 1 jam? Melihat emosi Wan Cipit sudah paham. Sekaligus pada saat ini, adik perempuan Ajari, Mjit sedang tunggu HP kakak perempuan di toko kue seperti setiap tahun. Pacar Tam menunjukkan bahwa Ajari yakin akan mengolah kue krim. Baru saja berkata, Ajari sudah menelepon. Jadi sudah paham kue krimnya sudah dirusak. Dari telepon, keduanya sudah tahu. Ternyata, Ajari juga dokter mental. Tapi ketika berhamil sudah depresi. Awalnya sudah disembuh. Tapi ketika tahu epilepsi anaknya, berhubungan depan penyakitnya, depresi semakin buruk. Mimpi-mimpi jahat terus muncul. Itu sudah memengaruhi kepada kehidupannya. Karena hanya bisa di rumah untuk istirahat. Takut ada sesuatu yang akan terjadi. Pada saat itu, Ajari sedang mandi muncullah. Dia melihat Wan Cipit memotong kue krim. Tiba-tiba darah muncul tanpa berhenti. Orang membawa kue krim adalah Mjit. Ajari panik, duduk dan menangis. Pada saat ini, Tam berkata, untungnya kakak mertua adalah orang yang baik. Tak sama dengan pria-pria yang lain. Mjit tak menjawab. Emosi di wajahnya membuat orang lain harus pikir. Dengan pengalaman menonton film Thailand bertahun-tahun, mengira ada sesuatu antara dua orang ini. Sekaligus Wan Cipit sudah memakai. Tersenyum puas lalu meninggalkan kantor. Sajay sedang memperbaiki pakaian dengan wajah puas. Makanan di rumah sudah dingin. Tapi masih belum lihat dokter pulang. Mjit tunggu sampai marah. Berdiri dan mau pergi. Ketika pergi keluar dan bertahap sedikit, tiba-tiba jatuh ke pelukan Wan Cipit. Gerakan seperti itu. Dengan pandangan seperti itu. Khususnya pandangan malu Mjit. Keduanya sangat aneh. Juga bukan pacar Tam muncul tepat waktu. Memang entah ada masalah apa. Bisa takut diungkap. Mjit menyeret pacar ke dalam rumah. Keluarga 3 anggota menyambut hari ulang tahun bersama. Senyum bahagia di wajah setiap orang. Ajari memberikan suami sebuah hadiah yang sudah siap. Wan Cipit sangat gembira. Segera mencium untuk mengucapkan terima kasih. Dan menghibur Ajari, jangan khawatir. Ada dia di sini, semuanya akan baik-baik saja. Perasaan yang penuh gairah, emosi yang meluap. Keduanya mulai bercinta. Tapi proses siap sudah memakan tengah hari. Wan Cipit masih ragu-ragu. Apakah kamu tak bisa? Wan Cipit berkata hari ini terlalu lelah, tunggu sesuatu hari yang lain. Kemudian memeluk istri dan tidur. Ajari tak marah atau tak nyaman. Tapi pria selalu berbohong. Wan Cipit memeluk istri dengan keras. Dalam hatinya selalu berpikir tentang gaun merah Sajay dengan tubuh Mjit. Ternyata, sang suami ini sudah selalu bercinta di luar. Pagi besok, Ajari mengirim suami untuk bekerja. Tak sengaja melihat sebuah hadiah dalam mobil, segera bertanya.
Wan Vichit setelah berpikir. Segera jujur bahwa itulah hadiah dari Saje. Wan Vichit sangat pintar. Dia tak berbohong. Berpikir bahwa istri akan tak mengira apapun. Ajari tak bisa terus menahan. Tapi ketika dia menelepon kemarin, Saje entah sudah sampai hari ulang tahun Wan Vichit. Ajari berpikir lama lalu tak terus direpsi lagi. Ajari pergi ke kolam renang bersama. Bisa karena terlalu panas. Jadi Ajari sudah tertidur di kursi. Hasilnya, anaknya epilepsi dan tenggelam. Untungnya, penjaga sudah menyelamatkannya tepat waktu. Pada saat ini, Ajari baru saja bangun. Adegan ini membuat dia tergencang. Wan Vichit dengan Saje buru-buru pergi ke rumah sakit. Mjit dengan Bu Nuan juga datang. Ajari memeluk Wan Vichit dan menangis. Emosi Mjit sangat aneh. Wajah Saje juga aneh. Bu Nuan memanggil Wan Vichit dan menasehati seharusnya menyewa seorang pengasuh. Sekarang tak hanya merawat anak perempuan. Keadaan mental Ajari juga harus disembuhkan. Dirinya tak bisa melakukan. Kalau tidak hal yang seperti hari ini akan muncul lagi. Wan Vichit berpikir beberapa saat. Akhirnya juga setuju dengan saran ini. Saje juga menghibur Ajari. Mjit bertanya mengapa dia tinggal dengan Wan Vichit. Saje berkata dia mudah jalan sehingga juga pergi. Mjit langsung menunjukkan sikap. Berkata dengan dia nantinya jangan berhubungan dengan keluarga Wan Vichit. Pasti Mjit dan Saje tak saling suka. Pasti karena Mjit sudah tahu hubungan antar dia dan Wan Vichit. Wan Vichit live stream untuk perekrutan pengasuh. Dengan cepat sudah ada seorang calon. Tapi senyum di wajahnya tak biasa. Keesokan harinya ada banyak pengasuh datang. Ajari merasa tak puas. Pada saat ini, seorang muda datang. Bercanda dengan anaknya secara senang. Melihat bibir itu. Pasti gadis yang di live stream kemarin. Tapi dengan tubuh ini. Tak seperti seorang pengasuh. Membaca CV dan mendengar orang ini memperkenalkan dia bernama Fah. Tak hanya ada pengalaman sebagai pengasuh bertahun-tahun. Tapi juga ada banyak diploma. Yang penting adalah ada pengalaman merawat anak epilepsi. Bisa kata, semuanya sangat sempurna. Sangat cocok dengan syarat Ajari terhadap pengasuh. Tapi Bu Nuan tak setuju. Berkata bahwa Fah tak cocok. Tapi anaknya sangat suka Fah. Ajari melihatnya segera memutuskan rekrut Fah. Bu Nuan memperingati Ajari, pandangan Fah tak biasa. Tubuhnya cantik. Seperti ini adalah memasukkan serigala ke gua. Pada saat ini, Wan Vichit pulang rumah. Tepat waktu melihat Fah sedang memakai sepatu. Melihat pandangan ini, Wan Vichit segera terpikat. Keduanya pergi ke depan. Adegan ilusi muncul. Memang ada banyak wanita tak malu. Suami ini sudah terjebak. Memang pria buruk dari awal film.